Lovers Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Saya sekarang lagi ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau di Makassar, kita wajib mampir di tempat ini. Di mana kita? Di KNC Laundry. KNC Laundry adalah salah satu laundry yang menginspirasi, laundry kilauan yang punya konsep teknologi yang keren. Dan dia salah satu pemenang Indonesia Best Practice Laundry Award yang mewakili Indonesia di kancah internasional untuk Laundry Awards di Milan, Italia 2018. Dan ini laundrynya dari Makassar, jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Siapa ownernya dan dengan siapa kita akan ngobrol, kita masuk ke dalam. Sambil kita lihat seperti apa pusat laundrynya dari KNC ini. Halo Bro Daniel Tarigam. Ini kita ketemu sama ownernya, masih muda. Perkenalan aja deh langsung, silakan. Nama saya Daniel Tariga, CEO dan founder dari KNC Laundry. Nama PT kita PT Cepat dan Bersih Indonesia. Cepat dan Bersih Indonesia. Jaringannya ada berapa sekarang? Kita sekarang ada 22 outlet, paling banyak sih Makassar ya. Ada Makassar. 12 di Makassar. Terus di daerah Sulawesi Selatan, ada di Bulukumba, di Palopo, di Parepare, di Jakarta, di Tangerang, dan terakhir kemarin baru buka Labuan Bajo. Labuan Bajo. Dan depan kita buka di Ternate. Dan Kendari. Gitu. Oke, penguasa Sulawesi berarti. Indonesia Timur sih. Indonesia Timur. Kita sekarang coba fokus di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur? Kita banyak dikenal oleh orang-orang yang datang dari Timur. Biasanya mereka lebih kenal kita. Transitnya ke sini ya? Karena transitnya di sini. Daripada ke Jakarta, Surabaya mungkin ya. Dan orang sini pun kan banyak yang merantau ke daerah Indonesia Timur. Jadi mereka mungkin ada keluarga di sini, pernah lihat brand kita. Intinya lebih gampang berjualan lah sama orang Indonesia Timur daripada misalnya kita ke Sumatera atau ke Kalimantan gitu. Daya belinya juga tinggi orang Indonesia Timur. Yes. Makassar bagus ya dibanding Jakarta. Bro Daniel ini sendiri sering di Jakarta. Nah, aktivitas di Jakarta apa aja, Bro? Sebenarnya saya nggak full time di sini. Oke. Jadi saya di sini kita ada manajemen yang kita udah serahkan, udah autopilot semuanya. Termasuk kalau ada yang mau buka cabang, kemitraan, itu semua saya udah nggak urus lagi. Sebenarnya pekerjaan utama saya adalah dosen. Dosen Siap. di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke, disebutkan aja. Oh, boleh sebutkan. Boleh dong. Universitas Prasetya Mulia. Prasetya Mulia. Universitas untuk bisnis. Ya, khususnya memang di manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Ya. Nggak kaget kalau nanti kita ngobrol-ngobrol tentang manajemen dengan beliau. Konsepnya seperti apa, Bro, ini deh? Konsepnya di Makassar ini kita punya 12 outlet saat ini. 8-nya dikerjakan di tempat ini. 8-nya dikerjakan di tempat ini. Ya. Jadi ini central workshop-nya. Ini central workshop. Jadi konsep kita memang central workshop. Outlet kita disebar di mana-mana dan outlet kita ukurannya kurang lebih seperti ini. Udah yang paling besar. Biasanya lebih kecil dari lagi ini. Ini ukuran berapa ini? Ini paling cuman ke dinding sana cuman 4 kali 3,5. Ini 3,5 lebar. 3,5 kali 4. Boleh kita masuk ya? Boleh. Sambil ngobrol-ngobrol di dalam. Mari. Oke, mari. Nah, oke, adem ya di sini ya. Iya. Jadi memang konsep outlet kita dia harus ber-AC. Wajib ber-AC. Wajib. Sebenarnya nggak wajib. Tapi suhunya harus adem. Supaya customer ketika masuk dia merasa nyaman ya. Jadi perbedaan suhu antara di luar dan di dalam nyaman. Di sini warnanya hijau, cocok nih dengan Apik Laundry, Go Green Laundry nih kayaknya. Di sini ada tulis-tulisan diet kantong plastik. Kita sekarang udah nggak pakai kantong plastik, kita masih nawarin bayar Rp500. Tapi biasanya customer akhirnya dia milih untuk bawa sendiri aja. Terus dia nggak pakai kantong plastik? Enggak, dia bawa, atau biasa dia bawa kantongan sendiri, udah bawa tas sendiri. Kita supaya tas nggak ketukar, memang kita lebih sering minta mereka untuk tasnya nggak usah dibawa, nggak usah dititip. Gitu kan, nanti malah hilang. Ini adalah outletnya dan workshopnya ada di belakang. Nanti kita akan keliling ke belakang. Dan terkenalnya KNC Laundry ini adalah di SOP karena beliau backgroundnya adalah manajemen bisnis, jadi pasti akan dikulik abis masalah SOP, instruksi kerja, alur kerja dan sebagainya. Saya akan bertanya dulu, kenapa konsepnya central workshop? Jadi dulu pas pertama buka, memang kita bingung juga sih mau central workshop atau di setiap outlet ada mesin. Karena dulu ada kepercayaan kayaknya kalau nggak ada mesin, customer nggak akan percaya dan malah omsetnya malah jadi nggak bagus. Tapi ternyata nggak juga. Itu semua tergantung konsep outletnya seperti apa. Karena kita punya sekarang 5 outlet lah setidaknya kita kategorikan sebagai grade A. Nah, itu yang kita pikir kalau kita produksinya di satu tempat, itu kontrolnya lebih gampang. Ya kan? Daripada misalnya kita taruh di masing-masing outlet.
Dan yang kedua, tempatnya bisa lebih irit. Konsep outlet kita itu dia cuman di terasnya hotel, di terasnya minimarket, tapi harus ditutup seperti ini. Gitu. Jadi harus tertutup, nggak boleh terbuka. Dan pegawainya ada berapa biasanya per outlet itu? Saat ini karena kita formasinya kan masih formasi pandemi ya. Nah ini kita mau ubah lagi formasi karyawan kita, tapi karena di formasi pandemi ini kita satu hari satu karyawan. Dari jam berapa itu berarti? 9 sampai 9. Sebenarnya dalam keadaan normal kita itu bukanya jam 7 sampai jam 10 malam. Itu Pak Api salah satu rahasia sukses kita sebenarnya. Iya sih. Buka lebih pagi, tutup lebih terakhir. Karena customer banyak yang sibuk kan. Mereka baru ke laundry baru bisa jam 9 malam gitu. Atau kalau pagi mau ngantor ya, pas berangkat. Kalau baru buka jam 9 sebenarnya tanggung. Nanggung. Cuma penting nggak usah buka deh. Sebenarnya kalau pengennya itu buka jam 7 sampai jam 10, terus jam 3 sampai jam karyawan nggak mungkin disuruh turun istirahat 5 jam kan. Benar. Tapi di Kediri Jawa Timur itu toko-tokonya kalau di Jalan Doho Kediri itu konsepnya kayak gitu bro. Tidur jam 2 ya, jam 2 sampai jam 5 sore itu tidur mereka, pulang, tutup. Iya. Keren. Itu restonya pun juga seperti itu. Nah, tadi kan kita berbicara tentang kenapa sih outletnya harus seperti ini. Gimana cara meyakinkan orang pada waktu kita buka di satu tempat yang KNC aja orang belum kenal. Kan kalau kayak gini kan orang belum kenal. Apa sih yang dilakukan agar orang mau mampir aja? Kita setiap kali buka memang pertama outletnya dulu ya tampilannya. Ini sebenarnya kan udah lama jadi udah agak usang ya. Tapi ini yang omsetnya paling kuat. Iya, pelanggannya tadi keluar masuk banyak sekali. Cuciannya banyak ini sampai di lantai gitu ya. Ini karena yang paling pertama memang dari 2010. Gitu. Tapi ada beberapa toko lain yang juga baru buka 2-3 tahun lalu, omsetnya juga udah mendekati omset ini. Cara kita meyakinkan sebenarnya dari tampilan dulu. Keberadaan komputer seperti ini. Keberadaan printer, thermal, keberadaan mesin edisi. Itu sebenarnya membantu meningkatkan kepercayaan orang kan sebenarnya. Karena kan kalau udah ada mesin edisi, customer akan merasa ini nggak main-main ya? Nggak main-main, serius gitu. Karena perlengkapannya pun begitu kan, ada AC, pintunya pintu kaca, kayak gitu. Itu yang kita coba komunikasikan. Karena kita nggak bisa bilang kita bagus kalau ke konsumen kan. Dia harus melihat. Jadi kita harus mengkomunikasikannya melalui media yang non verbal. Salah satunya ya penampilan seperti ini dengan backdrop seperti ini. Nggak mewah lah ya. Saya malah khawatir kalau orang-orang malah nggak berani masuk. Iya, karena menurut saya kalau kita bisnis service itu kita harus atur ekspektasi pelanggan. Jangan sampai dia mikirnya ketinggian. Terlalu mahal. Makanya kita bilang premium kiloan. Gitu. Tapi kan ride-nya nggak premium. Jadi kita memang untuk baju-baju yang sehari-hari. Even walaupun kita melayani satuan, kita sebenarnya tidak menerima nih kalau brand-brand yang super mahal kayak gitu. Suruh nyuci tas LV gitu. Nggak mau kita. Kasir pun udah dididik untuk di angka berapa sih misalnya barang yang boleh diterima di sini? Iya, ini penting soalnya karena kalau orang ekspektasinya tinggi, kita delivernya rendah, kecewa. Gitu. Menarik teman-teman. Dapat masukan ya, berharga ya, insight berharga ya. Yang keren lagi kita ada timbangan ya. Memang laundry kiloan di sini. Berapa per kilo di sini, Bro? Mulai 11.000. Jadi harga kita itu kalau 1 kilo cuci kering setrika itu ya 18.000. 18.000. Iya, 1 kilo. Cuman kalau kita ngomong ke customer 1 kilo 18.000, kaget nanti dia. Jadi kita bilangnya mulai dari 11.000. 11.000 itu harga 5 kilo. Nanti kita coba main-main ke dalam, nanti mesin-mesin kita itu semua mesin-mesin kecil. Ada mesin-mesin besar, tapi itu untuk satuan dan untuk hotel. Jadi kalau linen juga ya? Iya, linen kita juga ada. Jadi kalau customer itu datang bawa 20 kilo cucian, dia akan terima setidaknya 4 nota. Karena kita satu nota maksimal 5 kilo. Konsep kita itu satu nota, satu mesin cuci. Bukan satu pelanggan, satu mesin cuci. Satu nota, satu mesin cuci. Iya. Jadi kalau 20 kilo, akhirnya dapat 4 nota? Minimal 4 nota. Tapi biasanya customer itu udah baginya lebih banyak lagi. Gitu? Iya, kadang-kadang dia udah baginya, ada customer yang bagi berdasarkan warna gelap, warna terang. Memang harus pisah kan sebenarnya. Ada customer yang dia bagi berdasarkan anggota keluarganya. Ini punya anak saya, ini punya anak saya laki-laki, ini anak saya perempuan, ini suami saya, ini punya saya. Ini daleman, ini enggak. Ya, biasanya udah campur juga sih, Pak. Tapi jadi dia udah bawa satu nota itu, satu customer itu bawa langsung 4 nota di kantong yang kecil-kecil. Jadi mereka udah paham ya kalau di sini? Mereka udah paham. Customer langganan kita udah tereducate. Kalau
datang ke KNC itu konsepnya satu nota, satu mesin cuci. Satu nota, satu mesin. Bukan satu pelanggan, satu mesin cuci. Oke, menarik. Satu nota, satu mesin cuci. Saya kayaknya perlu coba itu. Iya. Setiap titik selalu ada insight. Nah, ini pas di Makassar, nggak salah kan kalau kita sharing bersama andalan kita nih. Keren. Dengan konsep-konsep yang spektakuler. Nah, di sini kan juga ada Rinso misalnya. Ini daya tarik sebenarnya. Saya kalau buka bisnis, sekarang ada ininya. Ada Rinsonya. Jadi orang udah termindset bahwa laundry di sini pakai Rinso. Ya. Jadi brandnya akhirnya naik ya. Kenapa dinamakan Premium Kiloan? Kita dinamakan Premium Kiloan and Dry Clean. And dry clean. Karena kenapa kita berani bilang dry clean? Karena kalau kita tanya ke konsumen, emang konsumen juga kebanyakan nangkepnya dry clean itu cuci satuan. Gitu. Jadi ada persepsi di konsumen waktu itu ya, waktu brand ini kita bikin kurang lebih 2017. Ada persepsi di kepala konsumen hasil riset kita, kata dry clean itu lebih tinggi daripada laundry satuan. Oh ya, persepsi seperti itu. Benar. Jadi kalau kita bilang dry clean, udah kayaknya tingkatnya di atas satuan aja. ya. Kalau satuan itu bahasanya bahasa laundry rumah tangga gitu. Jadi kita hindari dulu, kita namanya kiloan dan potongan. Oh gitu? Dulu namanya potongan. Sampai sekarang departemen kita yang untuk satuan itu kita bilang departemen potongan. Gitu. Tapi kita udah cabut kata potongan, kita ganti dengan dry clean. Nah, kalau kiloan sendiri, kiloan itu waktu kita riset juga, kiloan itu persepsinya sama, negatif. Karena orang waktu bayangin laundry kiloan itu dia langsung membayangkannya kumuh, berantakan gitu. Jadi kita pakai kata premium kiloan. Tapi hari ini juga saya lihat banyak banget yang pakai kata premium kiloan, jadi ya udahlah, nggak terkejar. Terakhir sebenarnya brand yang di depan itu udah kita ganti, kata premiumnya itu udah kita hapus. Jadi KNC Laundry aja udah. Oh gitu, nggak ada kiloan dan brand kita yang terakhir 2020 itu menghilangkan tulisan itu. Kita total ganti brand itu udah 4 kali. 4 kali? Awalnya apa? Quick and Clean, kiloan, dan potongan. Oke. Terus ganti Quick and Clean Laundry. Oke. Terus KNC Laundry yang konsep di depan tadi. Yes. Dan yang terakhir KNC Laundry juga, tapi nggak pakai tulisan gitu, kiloan premium. Jadi premium kiloan itu di sini memang prosesnya berbeda dengan kiloan-kiloan yang di luar. Betul. Apa yang membedakan itu? Nomor 1, chemical kita yang paling mahal. Pasti. Udah pasti itu. Jaminan. Pasti Rinso, Pasti. dikasih softener, plus kita pakai soap. Asal. Kita masih pakai soap. Jadi warna lebih terjaga ya. Dan itu kiloan loh, kita kasih soap. Gitu. Nggak semua, saya rasa banyak laundry yang tidak seperti itu ya. Jadi sampai kiloan pun kita kasih soap. Jadi dari sisi kualitas itu nomor 1 lah ya. Keren. Terus yang kedua, kita semua listrika. Gitu. Jadi kita memang buka pelayanan cuci kering lipat. Oke. Dan kita coba educate customer kita, ayo dong coba cuci kering lipat, sebenarnya hasilnya nggak beda jauh nih. Tapi customer kita nggak mau. Tersetrika. Maunya setrika, jadi ya susah juga nih kita educate market yang sebelah situ ya. Jadi kita setrika dan packingan kita. Ini packingan kita ketat sih. Kita packingnya kita nggak pernah pakai plastik yang udah ada bawahnya ya. Jadi semuanya roll. Dan semua bawahnya harus diketatin kayak gini. Karena kita kan akan transport tuh kayak di sana. Jadi otomatis kalau dia longgar akan kusut di dalam. Yes. Gitu. Ini kebetulan plastik kita juga kita pakai plastik yang daur ulang. Iya. Ya. Jadi secara ini kita lebih ramah lingkungan sebenarnya. Iya. Jadi ini nggak ada branding ya? Plastik kiloan nggak ada branding. Nanti ada plastik satuan ya. Satuan yang branding. Ada branding. Oke. Gitu. Sama dia akan ada checkout control seperti ini. Ini kita lagi kembangin bentuknya nanti stiker. Jadi customernya juga kalau mau dicari barangnya tinggal di scan. Jadi kita kalau barang udah di outlet, tiap malam mereka akan scan ini. Yes. Gitu. Jadi ketahuan barang mana yang sudah keluar, udah dari outlet, barang mana yang sudah kembali, mana yang belum ketahuan. Itu tadi chemical ringan, sama kita ganti rugi, kita klaim ganti rugi kita terbesar se-Indonesia Raya. Sedunia kali? Enggak. Kita selalu bilang se-Indonesia. Se-Indonesia. Terbesar. Oh, kenapa? Gantian kita itu 25 kali biaya cuci. Jadi kalau cuciannya harga 100.000, itu kita bisa mengganti sampai 5 juta. Gitu. Dan pernah tertinggi kita pernah mengganti 5 juta pernah. Cuman customer jadi tahu ya, mereka tereducate kalau di tempat kita kalau hilang kita bisa buktikan hilang atau tidak karena kita rekam kamera proses cuciannya, dan kalau memang benar hilang di proses kita akan ganti. Keren, garansinya keren berarti ya. 25 kali itu. Biasanya kalau sudah ngomong seperti itu sudah langsung mereda. Biasa laundry lain malah kalau dari riset kita ya, pengalaman customer kita yang salah satu mereka suka stay di sini,
Di laundry lain, cucian hilang, nggak diganti, Baik. dicari, tapi nggak pernah dikabarin. Nggak ada kabar. Nah, kalau kita punya satu customer service, itu untuk seluruh mitra kita, termasuk kita juga. Makanya kita bilang konsep kemitraan kita semi full manage. Gitu. Karena kalau ada komplain dari customernya mitra yang bukan kita yang kelola, CS kita yang akan handle. Gitu. Dia akan buka rekamannya. Jadi kebetulan rekaman kita ini disimpan di cloud juga, jadi bisa diakses oleh CS kita. Ya. Apa perlu telepon minta gitu, nggak perlu. Udah tersimpan di Google Drive, tinggal nomor nota, cari, kita lihat. Nah, itu kan nanti dia direkam 2 kali tuh, nanti sambil jalan kita lihat lah ya. Siap. Nanti sebelum dicuci direkam, seperti apa? pas di packing direkam. Jadi kalau rekamannya udah tersimpan, kita tinggal bandingin aja. Kalau cucian pas masuk sama pas di packing nggak ada yang berbeda, ya udah dia nggak bisa komplain. Aman berarti. Gitu. Keren, menarik ya teman-teman. Oke, menarik banget. Kita lanjut jalan-jalan aja ya. Jadi di sini area pengerjaan linen dan satuan, tapi khusus bagian cucinya saja. Kita lagi layani hotel. Saat ini kita layani 6 hotel. Kebetulan memang hotel chain semua. Kita pikirnya gini, kita terbiasa dengan kerja dengan kualitas kan. Dengan ya memang saya juga perfeksionis orangnya. Jadi kebetulan mau layani hotel kita carinya kualitas, bukan harga murah. Makanya itu kita layani. Saat ini sih kapasitas untuk hotelnya walaupun sekecil ini sebenarnya kita udah hitung 1 ton masuk. Berarti di sini ada laundry hotel juga. Ya. Laundry dari outlet, laundry kiloan, laundry satuan. Outlet nanti di atas. Oh, di sana, di atas. Ya, jadi di Berarti depan ini tadi ada khusus- lift kan. Nah. Nanti dia cucian dari outlet itu langsung naik ke atas. Oh. Jadi oke. sini hanya khusus untuk hotel dan satuan. Nah, proses pas cucian masuk di mana? Prosesnya di sini. Waktu dia masuk, area transitnya di sana, area kotor. Oke. Jadi memang masih kurang ideal sih karena akses Iya. keluar masuknya masih satu kan. Iya. Tapi kita semua kan taruh dalam karung ya, jadi tidak dibongkar di depan. Dan itu alasan kenapa kita nggak mau terima rumah sakit. Oke. Karena secara struktur tempat kita tidak bisa. Berbahaya. Hotel yang cari kualitas itu biasa mereka nggak mau. Kalau dia akan tanya, kalian ini rumah sakit nggak? Gitu. Kalau kita bilang iya, dia nggak mau. Berarti Nah, ini tempat packing ya? ini tempat packing. Jadi di sini di roller, dilipat di sini langsung masuk sini packing. Packing. Ini juga pengering kan? Dari sini langsung juga ke sini. Packing. Oke. Jadi cepet. Jadi ini area transit kotornya di sini. Ini cucian kotor di sini Kotor berarti. sini. Nanti malam tuh jam-jam 7, udah penuh semua ini, numpuk. Oke. Dalam karung semua. Jadi sistemnya sama, satu nota, satu mesin cuci. Jadi kita nggak sortir di sini, kita sortir di sana. Nanti dia satu karung, satu nota. Dan satu karung harus langsung muat di mesin ini. Ini mesin apa ini? Kita Samsung. pakai Samsung. Berapa kilo ini, Bro? Yang 18, tapi ya realnya 13 lah. Buat cuci apa aja kalau ini? Ini satuan sama linen. Oh, satuan sama linen. Ya, linen semua kita pakai ini. Wih, linen malah pakai ini ya. Linen kita pakai ini. Keren. Lebih murah. Keren. Lebih murah. Berapa sih per hari? Berapa banyak tadi hotel? 8 hotel ya? 6 hotel. 6 hotel ya, 6 hotel. Kapasitas rata-rata berapa kilo dari satu hotelnya? Oh, beda-beda. Beda-beda. Sehari ada yang nggak sampai 100. Nggak sampai Karena 100. kita juga nggak eksklusif kan di sana. Oh, Dia berbagi oke. dengan laundry lain. Oh gitu. Mereka pun pakai strategi, mereka nggak mau bergantung pada satu vendor. Gitu. Jadi Akhirnya kualitasnya beda-beda dong nanti tuh. biasanya supaya menjamin kualitas, ya puji Tuhan kita selama ini dapat yang baru sih. Asik. Jadi KNC selalu dikasih linen. Kan ini kan habis pandemi ya, jadi mereka baru banyak belanja linen lagi tuh beberapa tuh. Nah, kita dikasih linen baru. Dipercayakan linen baru. Siap, keren. Itu ada apa? Korden-korden di atas. Ya, itu kalau satuan dia jumur, Korden di atas itu area ya. jumuran kita kebetulan sangat sedikit. Iya, semuanya dimanfaatkan. Semua space dimanfaatkan. Bahkan itu pipa untuk gas Kita ya. gas itu. Ini area packing, ini area setrika. Jadi ini tim setrika ada di sini, ada berapa ini tim setrikanya? Ini mejanya ada 6. Ada 6 ya. Ini bisa dipakai juga, cuma lagi nggak. Oke. Ini satu orang bisa mengerjakan berapa banyak? Harusnya minimal 65, tapi ada beberapa karyawan yang bisa sampai 100 kilo. Yang mana yang 100 kilo? Dengan siapa, Kakak? Ibu Mira. Ibu? Mira. Ibu Mira. Kalau ini? Dan Ori. 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 Ya, Bu Mira dan Bu Ori. Gimana triknya biar sampai 100 kilo itu? Yang kita pakai sendiri kita. Dengan kecepatan Iya. sih. Di sini tadi berarti ada 600-an kilo ya berarti per hari. Iya. Kalau untuk yang kiloannya Iya. sendiri. Ah. Rata-rata seperti Iya. itu. Dan ini masih ada space sampai berapa kilo sebenarnya? Ini masih bisa ngerjain lebih Hari dari ini kita lagi overload sih. Oh, lagi overload. Hari ini tadi? lagi overload, lagi banyak. Keren. Jadi banyak karyawan yang nggak masuk juga nih karena banjir. Oke, Ini manajernya aja kebanjiran ini nggak masuk hari ini. Ah,
Ini sudah kita lihat tim setrikanya seperti ini. Terus ada kendala apa ini di tim setrika? Aman ya semuanya? Aman ya? Oh iya, karena ada bosnya takut. Biasanya uapnya suka jatuh katanya. Oh gitu. Ini pakai apa? Setrika otomatis? Enggak, Oh, kita enggak ya? boiler masih merasa otomatis belum lah. Mereka kan sebenarnya butuh uap terus kan. Iya. Jadi sistemnya itu isi full, habis istirahat. Mereka jam istirahatnya itu adalah ketika uapnya habis. Oke. Nah, ini area cuci. Kita lihat di area nyuci dan mengeringkan. Kalau mesin, udah tua-tua, ada yang baru, ada yang tua sih. Iya, keren ini awet-awet ini kayaknya. Ini dari zamannya siapa ini? Lucu sekali. Udah ini. 3-4 tahun ini. Wih. Itu yang paling tua sana itu, udah hancur begitu. Tapi masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Ya ini enaknya close kitchen kan, Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Tapi habis ini di YouTube kelihatan nih, Bro. Nggak apa-apa. Kan nggak semua customer lihat. Ini ada berkahnya juga loh Pak Api. Jadi pas orang pajak datang, Hah? lihat mesin kayak gini, dia nggak jadi nagih pajak. Ya nggak jadi ya. Ini sedih banget kayaknya mesinnya. Dia bilang, ya nggak apa-apa Pak. Saya lihat juga mesinnya udah tua-tua. Bilang, iya Pak, ya gitu. Nggak jadi lagi pajak dia. Aduh, pegawainya juga banyak loh. Ini kalau kita bisa lihat, mesin cucinya ada 1, 2, ini 4, ini. Berarti 7 ya? 7, di dalam watt, ada lagi nih. 7 dryer. Oh, di dalam ada lagi? Ini mesinnya, jadi tadi ada di depan, ada di belakang. Instalasinya, wih, langsung dibuang belok-belok gini ya. Jadi dari proses tadi masuk, cucian masuk dari sana, Ya. terus langsung di sini. Dia langsung di sini. datangnya. Ya, ini berapa? rekaman cucian. Oke, ini rekam cucian. Kalau mereka hilang, mereka yang nanggung tadi. Atau seperti apa? Oke, kalau kehilangan, yang nanggung itu kalau misalnya dia kurangnya di sini, yang nanggung resepsionis yang di depan. Oh, resepsionis. Kalau emang Oke. sudah kurangnya di sini. Kalau kurangnya di sana, Packing. yang Ini nanggung, yang nanggung. bagian operasional. Berikut ini packing. Ini kita udah bagi per outlet sih harusnya. Jadi ini Sip. outlet Todopo Oke. yang di bawah tadi. Ah, Ini outlet yang mana mereka udah atur sendiri. Iya, Jadi iya. kalau dari bagian pickup datang, dia tinggal ambil sesuai dengan ininya. Filter juga 3 nih filternya. filternya berapa? Filter 3. Nih, coba lihat filternya ada 3. Di sini ada filter air. Ini Ini gas sentral. sentral gasnya. Coba ini berapa gas ini? 8. 8. Nih, 8 sentral gas. Terus kita lihat teman-teman ke depan, ke depan. Ini adalah lift. Ih, ngeri nggak ada ngalang ini. Kita lihat kantornya. Nah, ini kan bos besarnya di sini, Pak Fadli. Ini penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama. Dicari-cari tiap hari. Pokoknya harus langsung siapin sesuatu laporan berarti. Laporan. Gitu. Tugasnya apa aja berarti GM, Mas? Memastikan pertama omset, pencapaian omset, kemudian KPI karyawan itu berjalan. Intinya bagaimana operasional bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, kita bisa lihat penghargaannya banyak sekali ini. Nah, ini tadi saya mau bahas ini tadi di bawah ini sebenarnya. Tapi ini semuanya ada nih. Silakan dijelaskan ini Pak Daniel. Iya, Silakan. kalau ini kita master brand. Yes. Itu 2 kali kita terima ya, 2016, 2017. Hmm. Terus yang ini yang dari Cinet kemarin, yang 2018, yang Ya. ke Milan. Yes. Dan yang ini dari asli. Yes. Gitu. Tapi kan yang asli kasihnya plakat juga ya waktu itu ya. Oke. Nah, plakatnya kalau taruh sini takutnya jatuh pecah. Oke, Gitu, siap. sobat lain. Dan ini yang terbaru kemarin sebenarnya. Ini Ini apa lagi? baru datang dari Jakarta kemarin. Ini Ini dari majalah franchise. Jadi kita masuk Inovatif franchise The brand. Most Innovative Franchise Brand 2021. Yang di franchise kan seperti apa sih kalau pakai GNC ini memang berarti franchise. Sejak 2020 kita memutuskan untuk tidak lagi mengembangkan outlet menggunakan uang kita. Oke. Kita pakai uangnya mitra. Ya, ada 3. Dan kita mau berbeda dari kompetitor lain ya. Biasanya kebanyakan franchise itu kan jual mesin ya. Yes. Jual mesin, habis itu brandnya dipasang, ditinggal. Nah, kita konsepnya nggak begitu. Kita bilangnya kita jual brand. Bahkan supaya menegaskan bahwa kita jual brand, mitra kita itu tidak harus membeli mesin dari kita. Oke. Jadi mau beli mesin dari mana aja terserah. Tapi mereka bayar joining fee. Oke. Joining Gitu. fee-nya berapa? Nah, joining fee kita itu dari 10 sampai 50 juta. Apa bedanya 10 sampai 5? 10 juta itu kalau cuma outlet, Oke. Drop point gitu aja ya. Iya. 10 juta. drop point. Jadi dia nanti modelnya kayak outlet di bawah, Iya. cuman nggak ada operasionalnya. Oke. Nanti Terus dikirim ke sini. yang nyiapin meja terus interior dan Kita sebagainya. kasih spesifikasi, mereka mau siapkan sendiri silakan. Kita bisa adakan, tapi kalau mereka mau kerjain sendiri, silakan. Boleh. Tapi punya standar ya. kita punya standar. Dan cukup fleksibel sih Pak, yang penting dinding hijau, meja putih, udah.
Harus catnya merek apa gitu enggak ya? Enggak sih. Kita ada nomor catnya kebetulan. Jadi tinggal beli aja, yang penting hijau. Hijaunya Gitu. hijau stabilo itu. Hijau stabilo. Apik Laundry ini. Gitu. Oke, terus apa bedanya dengan yang 50 juta tadi? Apakah memang di tengah-tengah ada 25 juta? Oke, jadi kalau 10 juta kan tadi cuma outlet. Ya. Kalau 25 juta dia outlet dan ada workshop kecil. Oke. Nah, cuman memang kita bilang kalau workshop kecil ini cost-nya, produksinya tidak akan bisa semurah di sini. Yang seperti ini ya? Ya, karena ini kan udah sekalian besar. Oke. Kalau modelnya seperti itu, dia biaya bergabungnya 25 juta. Nanti kalau dia sama investasi alat, biasanya habisnya antara 100 sampai 150. Oke. Gitu. Nah, mampu mereka mengerjakan berapa banyak itu kan? 150. Apa? Itu 2 mesin cuci ya, 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, 2 set. Ada yang 3 set juga. Oke. Gitu. Pokoknya kita bebasin. Nanti mereka akan konsul ke kita, mesin ini bisa nggak? Kita akan bilang ini bisa, bagusnya yang ini, kalau ini gini. Kadang-kadang nanya kalau mesin konversi gimana. Kita ngomong apa adanya aja. Yes. Karena bukan jalan mesin ya. Karena kita nggak jualan mesin, dan kita tidak disupport oleh brand apapun. Asik. Nah, jadi malahan kadang kita bantu cariin supplier lokal Iya. dari teman-teman asli. Kita kan cariin supplier lokalnya. Jadi kita nggak jualan mesin. Kita jualan sih, tapi dia nggak harus beli dari kita. Oke. Nah, tapi biasanya ujung-ujungnya mereka nggak mau pusing juga. Ya, terima beres lah. Iya, yaudah kalian aturlah berapa, ya udah. Nah, lalu ada yang 50 juta. 50 juta tuh yang sebesar ini, tapi nggak kayak begini, tapi nggak langsung sebesar ini. Oke. Dia siap untuk langsung menghandle 300 kilo per hari. 100 kilo. Dan itu biasa kita siapkan 2 atau 3 outlet. Oh, berarti ada drop point-nya ya? Ada drop Langsung point. ada drop point-nya. Iya. Terus, berarti investasinya bisa berapa itu? Kalau yang itu bisa 235 jatuhnya. 235. Termasuk 50 jutanya ya. Jadi 185 juta buat alat. Oh, 185 untuk alat dan Iya. sebagainya. Ah, Oke. Sama kita ada proposal juga sih kita tawarkan. Plus sistem semuanya? Sistem semua. yang CCTV tadi dan Iya, sebagainya ya? semua. Oke. Kalau sistem CCTV tadi itu harus cloud, apa maksudnya harus internet atau seperti apa? Iya, harus ada internet. Harus ada internet Harus ya berarti ya? Nah, nanti kita akan kasih akses ke server kita dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi mereka kita awasin. Jadi prosesnya kita bisa awasin dari sini. Ya. Gitu. Dan kantor kita bukan cuma di sini, ada di Jakarta juga, di BSD. Mantap. Jadi orang kantor kita ada 13 orang ya, Pak. Iya. Gitu. Tapi kursi cuma 1, 2, 3, 10 orang lainnya Di luar. di luar semua. Oke. Nggak ada Menarik. yang kantor di sini. Menarik teman-teman, jadi kalau teman-teman mungkin yang nonton ini pengen buka laundry nggak mau ribet, pengen dimanajemenin oleh KNV Laundry bisa ya bro? Bisa. Silakan kontak di bawah ini, nanti ada nomor telepon, ngobrol-ngobrol bebas. Tadi udah tahu ya clue-nya berapa, nilainya dan sebagainya. Meskipun saya sendiri ada manajemen, tapi ini lebih keren. Ya beda segmen lah, beda segmen. Beda segmen. Sistemnya keren sekali. Mengapa saya harus angkat seperti ini? Karena teman-teman biar bisa tahu bahwa bisnis laundry ini peluangnya memang masih gede banget ya bro. Iya. Peluangnya masih Betul. gede banget. Menurut dirimu sendiri gimana bro untuk bisnis laundry itu? Saya pribadi, bisnis laundry itu butuh model bisnis yang baru. Oke. Jadi saya selalu bagi 2 market nih. Kalau kota besar, udah susah. Oh gitu ya. Kalau kota kecil, masih seksi. Masih seksi. Masih seksi banget malah. Yes. Karena Sepakat. kita buka di beberapa kota kecil, itu ada bahkan satu kota ini yang baru bulan kedua, omsetnya udah 40 juta sebulan. Saya Padahal baru 2 bulan. Sepakat itu. Saya sepakat. Tapi di daerah, bukan Jakarta. Iya. Kalau Jakarta ya susah segitu. Benar sekali. Nah, Oke. Terus Gitu. bisa membuka berapa titik kira-kira menurut Bro Daniel kalau di Indonesia kalau dibuka konsep kayak gini, berarti masih bisa berkembang banget. konsep ya? saya kan cukup suka traveling ya, dan saya sering banget ke kota-kota tier 3 lah ya, kayak kota-kota di Indonesia Timur gitu ya, di Kalimantan. Konsep begini tuh masih sedikit banget yang premium seperti ini. Kalau di Jakarta udah banyak. Ya. Tapi kalau Surabaya, Jakarta, Makassar pun sebenarnya kita kompetitornya yang kayak kita itu udah ada beberapa gitu ya. Tapi kalau kota-kota itu belum. Dan customer di sana justru ke segmen-segmen yang pengen beres gitu ya, pengen premium itu gede. Mereka punya daya beli, tapi nggak ada laundry yang seperti itu. Nggak ada suppliernya ya. Nggak ada suppliernya. Nah, kita masuk dan bener. Tadi makanya saya bilang kenapa kita ke Indonesia Timur, karena kita dikenalnya di Makassar kiblatnya Indonesia Timur. Yes. Nah, di kota-kota yang kita buka itu cepet lakunya. Itu yang kick paling heboh itu yang itu. Yang bulan kedua udah 40 juta, ini ownernya mau beli mobil lagi nih. Wih. Mau beli mesin roller kayak di bawah tadi.
Nah itu Ini Labuan Bajo ini. ada. Iya. Kita kan di kota kecil ada beberapa nih, ada 5 kota kecil sekarang termasuk yang Bajo tadi itu kan. Nah itu angkanya sangat bagus. Itu sangat bagus. Sangat menarik. Tapi nggak semuanya pasti manis-manis ya teman-teman. Jadi beliau pun pada waktu bangun bisnis laundry juga naik turun Oh ya bro. iya. Iya. Tetap pernah ya. Pernah merasakan turun. Karena apa itu buat biasanya? Kesalahan saya sendiri sih. Ngaku dia. Iya, saya dosen, saya lebih suka menceritakan kegagalan saya juga sebenarnya. Iya. Jadi mahasiswa bisa belajar dari kegagalan kita. Oke. Itu jangan cuma kesuksesan aja, nanti narsis banget kalau cuma kesuksesan. Salah satunya apa? Salah satu yang terbesar adalah kita mengambil utang terlalu banyak. Mengambil hutang terlalu banyak. Jadi kita tahun 2019 kemarin kita mengembangkan satu ide bisnis baru tapi pakai utang. Nah, itu salahnya di situ. Harusnya hutang itu kan dipakai untuk ngembangin bisnis yang udah ada ya, udah terbukti konsepnya. Supaya nanti menghasilkan uang pakai bayar cicilan. Yes. Kalau ini Yang ini bikin baru banget. baru banget. Seputar laundry, tapi konsepnya baru banget. Gitu. Nah, pakai duit utang. Nah, terus jadinya malah gagal, cicilannya dibayar sampai hari ini. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pelajaran ya. Jadi memang salah satu resep saya kalau ke mahasiswa saya bilang jangan pernah membesarkan bisnis yang baru ya, startup jangan pakai utang. Gitu. Pakailah equity, cari duit orang tua kayak mana kayak cari aja udah pokoknya. Kalau utang jangan, karena kalau dia gagal sudah. Iya, ya kalau berhasil. Kalau gagal tambah sedih dan kecewa lagi. Kapok lagi nanti nggak mau bisnis ya. Iya. Banyak lah kalau ditipu karyawan kita udah kenyang lah. Itu di uang di bawah lari apa itu udah beberapa kali lah. Kita udah sangat pengalaman. Oke, keren. Nah, terakhir bro, apa yang mau disampaikan ke teman-teman kira-kira? Pengusaha laundry? Yes, silahkan. Saya rasa sekarang zamannya kolaborasi, bukan lagi zamannya kompetisi. Gitu ya. Jadi ketika ada kompetitor di dekat kita, ya kita nggak usah baper. Iya. Ya, tapi kita terus berinovasi. Gitu. Dan itu kompetitor sebenarnya membantu kita untuk berinovasi sih. Benar. Karena kalau nggak ada kompetitor, kita jadi nyantai. Gitu. Jujur kita teman-teman asli juga udah banyak mepetin kita, dan mungkin kita pun dulu pernah mepetin teman-teman asli. Nggak sadar ya? Ya, sadar nggak sadar lah ya. Ada teman asli yang mepetin kita, ada yang kita sama-sama. dipepet teman asli. Cuman ya kita profesional aja. Benar. Kalau ketemu kayak kemarin acara Laundry Fest, ya kita tetap ketawa-ketawa aja gitu. Nggak perlu ada yang dibawa perasaan, tapi ya kita tetap profesional aja. Benar. Dan Rezeki juga nggak kemana ya? rezeki juga nggak kemana, yang penting cari. Iya. Kalau nggak dicari ya nggak datang juga, gitu kan. Yang penting kita udah berusaha dapat. Karena kita kayak gitu Pak selama ini ya. Jadi lagi susah uang, tiba-tiba ada aja yang mau bergabung, tiba-tiba udah ketransfer berapa puluh juta, berapa ratus juta ada. Jadi yang penting kita cari. Kalau saya bilang prinsipnya sih gitu ya. Yang penting kita cari, kita berusaha. Nanti biar Tuhan lah yang lihat hasil usaha kita gitu kan. Nah kalau memang rezekinya buat kita, ya dapat. Dan saya selalu bilang jangan pernah takut jika pun perusahaan itu harus bangkrut. Gitu. Saya udah ngomong begitu bahkan ke tim saya, biar takut juga kan. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang harus tutup, ya sudah. Yang penting kita udah berjuang gitu kan. Yang penting kita kalah terhormat istilah saya gitu. Kalaupun memang harus seperti itu. Jadi orang itu akan takut melawan orang yang tidak takut mati. Itu prinsip saya. Jadi kalau kita tidak pernah takut gagal, ya udah, orang pun kita udah jadi lawan yang paling menakutkan buat kompetitor kita. Karena kita adalah tipe yang tidak takut gagal. Orang yang takut gagal, dia udah takut duluan dan dia mati duluan. Kita jangan takut gagal, udah serbu aja. Gagal ya udah gagal, coba lagi kan. Kita cuma perlu berhasil satu kali kok. Gitu. Gagal 100 kali nggak apa-apa, yang penting berhasil satu kali. Asik, keren. Keren sekali apa yang disampaikan oleh Bro Daniel. Jadi sharingnya luar biasa. Terima kasih. Terima Mas kasih. Daniel Tarikan sudah memberi kesempatan kita untuk keliling di outlet atau workshop yang keren ini. Saya penasaran karena udah dari dulu penasaran. Saya pernah dari jurinya beliau di Indonesia Best Practice Laundry Award. Ya. Kebetulan yang kesini adalah Bu Sekjen saat itu adalah Bu Eva sama Mbak Widya yang main kesini. Keren bro, harus mampir ke sana. Penasaran. Akhirnya terwujud sekarang. Dan kebetulan beliau ada di sini.
Oke, terima kasih atas waktunya sekali Terima lagi. kasih, Pak Alfi. Salam buat keluarga. Sukses terus untuk KNC. Sukses juga buat Apik Laundry dan YouTube channelnya. Wih, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan motivasi, mendapatkan inspirasi dari sharing hari ini. Ya. Nah, kalau mau nanya-nanya, jangan lupa langsung aja di komen di bawah. Oke, saya Apik Primadia undur diri. Saya Daniel Tarigan, salam sukses semuanya. Salam sukses semua. Terima kasih.